Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu sehat. Ya, ke pasar Minggu beli balok, mondar-mandir sambil nunggu. Kembali lagi di Equinix Weekly Tech Talk yang selalu hadir di setiap hari Rabu. Oke, hari ini seperti biasa kita akan laksanakan lagi webinar ya dengan topik apa? Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik sekali juga, seperti yang topik-topik yang sebelumnya, yaitu cluster massive parallel processing dengan Deep Green. Oke, sebelum kita mulai ya masuk ke materi, seperti biasa kita akan nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Acara ini terselenggara berkat sponsor dari AMD, perusahaan prosesor nomor 1 di dunia dalam hal densitas core dan kecepatan prosesor. Webinar ini juga disponsori oleh Hewlett-Packard Enterprise, vendor terpercaya untuk kebutuhan perangkat keras bisnis Anda. In this age of digital transformation, data is your most precious asset. It holds the power to accelerate innovation, to drive your business forward. But complexity stops you from realizing its true value. That's about to change. Forever. By embracing data, cloud, and AI, we're pushing beyond storage and data management as we know it, to a bold, new vision. Where obstacles are cleared away, where silos are shattered, and where the data experience becomes streamlined across clouds. To simplify everything, for everyone. Your data, your agility,
your innovation is about to be unleashed, helping you to accelerate forward faster. Welcome to the future of data-driven transformation. Are you ready? Webinar ini juga disponsori oleh Gigabyte sebagai pabrikan hardware yang terkemuka dari Taiwan yang memiliki produk berkualitas untuk data center yang modern. At Gigabyte, we know it is difficult trying to find a server to match everybody's needs. That's why we offer over 100 different models of servers for the latest generation of AMD, Intel, and Ampere chips. And for the new Ampere Ultra line of processors, we are announcing 4 new server models. The Edge server, E252P30, which is a small form factor server, 2 general purpose rack servers, the 1U R152P30 and R272P30. Last, the GPU-dense server, G242P31, which we will look at today. Now I want to give a brief overview of the Ampere Ultra line of processors. Moving from x86 to ARM for the cloud is right with Ampere Ultra. Ampere specifically designed the chips targeting the cloud and edge. The new chips have all the feature one would expect and want in 2021. Beli jalan sama si cantik, dibagi jalan untuk piknik. Kembali webinar bersama Equinix dengan topik hangat dan menarik. Terima kasih atas partisipasi para sponsor dalam mensukseskan acara Equinix Weekly Tech Talk. Oke, sebelum kita mulai ya masuk ke materi, tentunya tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami yang sudah menyukseskan acara Weekly Tech Talk ini ya. Setiap minggu kita membahas mengenai hal-hal yang menarik gitu kan bersama rekan-rekan semua juga yang menyaksikan gitu kan. Dan kebetulan juga seperti yang kemarin minggu lalu kita sudah sampaikan ya, bahwa kita sendiri dari sponsor yaitu AMD memiliki souvenir ya yang akan dibagikan kepada rekan-rekan ya, tentunya rekan-rekan yang sudah mendaftar di link yang kemarin kita sudah share, dan juga nanti akan kita filter dan juga kita akan cek dan nanti tunggu aja hadiahnya. Nah, kebetulan juga sekarang hadir bersama kita dari salah satu sponsor yaitu AMD, yaitu Pak Brando Lubis. Halo Pak Brando, apa kabar? Selamat sore Pak. Halo Pak Luki, selamat sore. Iya, baik-baik Pak. Baik, sehat. Ya. Di rumah terus nih. Iya. Ya, semoga tetap sehat, semoga selalu dilindungi ya Pak ya. Oke. Ya. Kebetulan Pak Brando di sini sebagai country manajernya di AMD juga hadir ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Tadi kan saya sudah sampaikan dari AMD sendiri akan ada souvenir, yaitu berupa apa? Berupa jaket ya Pak ya. Jaket ya. 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 Boleh Pak, silakan. Ya, Disampaikan. sebelumnya selamat sore para peserta Equinix Weekly Tech Talk. Perkenalkan, saya Brando Lubis. Saya Country Business Development Manager untuk Indonesia. Saya manage untuk bisnis data center, client komersial, notebook PC, dan cloud. Saya base-nya di Jakarta, dan AMD sebagai sponsor utama acara Equinix Weekly Tech Talk ini, kita mendukung Equinix dalam kampanye semangat kemandirian, kemerdekaan, kedaulatan dalam membebaskan kita dari genggaman vendor lock-in. Nah, di sini AMD ingin membagikan giveaway spesial berupa jaket AMD yang akan didistribusikan kepada para peserta Equinix Weekly Tech Talk yang aktif berpartisipasi. Total giveaway-nya ini, jaket ini sejumlah 150 pieces. Dan untuk step dan cara mendapatkan giveaway ini, detailsnya akan disampaikan oleh tim dari Equinix. Nah, karena giveaway ini terbatas, maka silahkan para peserta untuk registrasi secepatnya, dan semoga para peserta yang beruntung mendapatkan giveaway ini. Salam kemandirian, kemerdekaan, kedaulatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brando. Salam Pak. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Brando juga bahwa ini ya, di rekan-rekan semua silakan mengunjungi ke link ini, silakan lakukan registrasi ke equinix.asia/webinar 2021/AMD souvenir ya. Karena ini limited ya, hanya 150 piece, maka ayo secepat mungkin ya agar kebagian. Ini jaketnya keren sekali dari AMD ya.
Oke, terima kasih Pak Brando. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi kita. Oke, saya ulangi lagi judulnya apa sih? Itu Cluster Massive Parallel Processing with DeepGreen. Ya. Nah, kenapa sih hari ini kita mau bahas mengenai satu teknologi yang memang sangat dibutuhkan ya, apalagi khususnya nowadays gitu kan. Kemarin juga ketika kita bahas mengenai dunia open source, kemudian juga dunia teknologi dan perkembangan yang lainnya. Saat ini revolusi industri 4.0 sudah menjadi apa sih gitu kan sebetulnya ya. Semuanya adalah data driven. Ya, saya bisa bilang ini adalah sebuah zaman yang semuanya didrive oleh data. Ya. Di sekeliling kita ini apa sih? Data. Di sini ada monitor, di sini ada muka saya, even ada suara saya, ya, Zoom, ya, semua adalah teknologi-teknologi yang memproses data sebetulnya, ya. Nah, data ini bagaimana caranya kita memproses, gitu kan? Karena sebetulnya tanpa kita sadar atau even sekarang sebetulnya kita udah sadari ya bahwa bahkan badan kita pun, gitu kan, bahkan yang ada di dalam badan kita pun adalah data. Ya, seperti yang sekarang kita sedang alami bersama, begitu kan, kita sedang menghadapi pandemi dan seterusnya. Dan tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi masukan, ya, masukan terhadap apa? Terhadap bagaimana caranya kita mengembangkan teknologi ke depannya. Ya, bagaimana caranya kita bisa menanggulangi ya pandemi ini seperti apa, kemudian juga dengan ditemukannya vaksin dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan karena tadi dasarnya adalah kita ini punya banyak sekali data. Ya, kumpulan data gitu kan. Tentunya data ini sangat besar sekali. Ya, even mungkin lebih besar dari populasi manusia di dunia. Ya, di bumi. Ya. Sehingga bagaimana caranya kita memproses data tersebut? Nah, disinilah kita perkenalkan ya. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah sering mendengar ya, yaitu cluster, yaitu data warehouse gitu kan. Terus apa sih yang disebut dengan massive parallel processing ya? Ini yang akan kita bahas di hari ini. Oke. Sebelumnya mungkin masih ingat ya dengan topologi ini ya. Jadi ini adalah topologi yang dari kemarin kita sampaikan bahwa karena ini kan kita bahas mengenai database ya, khususnya adalah PostgreSQL ya, di mana banyak sisi atau banyak poinnya ya, yaitu mulai dari apa? Mulai dari HA, ya, availability, kemudian juga dari main data center, disaster recovery, kemudian ada OLAP, historical reporting, late replication dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang akan kita highlight di sini? Ya, kemarin kita udah bahas mengenai HA ya, atau high availability, kemudian juga replikasi dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di sini kan kita kalau di dalam dunia database pasti berbicara mengenai transactional and also analytical. Ya, transaksi ketika aplikasi, ketika user semuanya mengenerate data, ya, mengenerate data, dan tentunya transactional itu adalah data-data yang masih mentah. Ya, atau raw ya biasa kita sebutnya, dan tentunya verbosity-nya atau ke apa istilahnya kekayaan dari informasinya itu sangat kaya sekali, sangat banyak, tetapi datanya masih mentah ya. Terus bagaimana dong kalau misalnya saya mau tahu ya, simpelnya begini, saya punya toko misalnya atau saya punya warung ya, saya punya warung, saya menjual permen, saya menjual telur, saya menjual beras dan seterusnya, sabun ya, dan saya ingin tahu ketika bulan Januari, misalnya awal bulan, atau di akhir tahun ya, di akhir tahun, mau menjelang tahun baru, apa sih barang yang paling banyak dibeli oleh orang? Ya. Barang apa sih yang cepat lakunya? Ya pastinya saya mau meningkatkan keuntungan saya dong, maka saya harus supply barang tersebut, karena ada demand-nya ternyata, ya, ada permintaannya. Ya. Maka yang harus saya lakukan adalah menganalisis data saya. Ya. Menganalisis data tentunya dari mana? Ya harus ada dulu dong, which is historical data. Saya misalnya udah berjualan selama 10 tahun. Ya. Pasti data dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, saya bisa lakukan pengolahan, saya bisa lakukan analisis. Ya. Nah, itulah yang disebut biasanya atau ciri khas dari analytical processing. Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa lihat di bagian ini adalah yang di sini. Ya. Dari transaksional, kemudian kita menyimpan data tersebut ke dalam historical database-nya, ya, historical. Nah, tentunya ada satu perbedaan apa? Ya tadi salah satu perbedaannya adalah kalau misalnya OLTP itu masih raw transactional atau raw data, sementara kalau yang analytical itu sudah data-data yang matang.
ya, yang merupakan data-data hasil analisa dari si data-data yang masih mentah tersebut. Dan tentunya berbeda secara penyimpanannya juga. Nah, ini dia. Berbeda secara penyimpanan. Bisa aja di data-data yang transaksional ini saya cuma mau jaga atau keep 3 bulan terakhir aja. Kenapa? Ya, pertama karena saya membutuhkan kecepatan. Saya membutuhkan performance dari transaction. Tidak wise kalau kita simpan data misalnya sampai 10 tahun ke belakang untuk transaksional. Padahal data-datanya saya cuma pakai misalnya setahun terakhir aja. Ya, pastinya ketika ada transaksi masuk, kemudian juga nanti ada beban reporting dan seterusnya, itu kan menjadi berat. Ya, sehingga hal yang biasanya kita lakukan untuk transaksional adalah melaksanakan housekeeping. Kita tentukan data retention-nya seberapa lama. Ya, either 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun. Ya. Nah, terus data-data yang di atas setahun mau diapain? Nah, ini dia, kita simpan ke dalam gudang. Dalam tanda kutip, gudang. Ya, gudang data. Atau istilahnya adalah si data warehouse. Ya. Nah, data warehouse ini menyimpan data yang sangat banyak. Ya, tentunya ya termasuk si historicalnya juga, kemudian juga data-data hasil analisis dari historical dan seterusnya. Ada tahapan-tahapannya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar yang disebut dengan data mining. Ya, nanti kita bahas. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke sini. Ya, tadi dari transaksional disimpan ke dalam si historical instance atau historical database-nya. Dan kembali lagi bahwa data warehouse ini adalah sebuah gudang yang menyimpan data yang sangat banyak. Ya, karena semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin bertambah. Ya. Dan data ini adalah diamond. Ya, data ini adalah diamond. Kenapa? Ya, ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh aplikasi, sesuatu yang dihasilkan oleh user, oleh yang lainnya, dan tentunya ini adalah sangat berharga sekali. Ya. Nah, oleh karena sangat berharga sekali, maka kita harus simpan dengan baik-baik. Dan data ini juga bukan cuma di store aja dan ditinggalkan. Ya, kalau misalnya kita cuma taruh aja dan tinggalkan, ya sudah, ngapain kita jaga? Mending setelah kita pakai, kita remove datanya, kita clean up. Ya, jadi ketika kita menyimpan data, makanya tadi saya bilang data ini adalah diamond. Tentunya diamond nanti akan diproses lagi. Ya, yang tadinya dari bongkahan batu menjadi sebuah perhiasan misalnya gitu ya, kalau misalnya diamond harafiahnya. Nah, dan oleh karena jumlah data yang besar sekali, ya, yang sangat huge tentunya gitu kan, maka ketika saya akses akan lambat, betul ya? Karena ini tumpukan ya, bayangkan ini sebuah tumpukan jerami gitu kan. Di mana tumpukan jeraminya ini banyak sekali, tinggi sekali, bertonton. Ya. Mencari jarum dalam jerami. Jarumnya kecil sekali, susah dicari. Dan kalau misalnya jeraminya tumpukannya cuma semangkok gitu kan gampang, kita tinggal carinya cepat gitu kan. Within mungkin dalam 5 second udah ketemu gitu ya. Dan bayangkan kalau misalnya satu rumah nih, atau satu ruangan ini deh, itu udah susah sekali carinya. Ya. Maka dari itu, si data ini harus bisa disimpan dengan sangat baik, dan ini nggak bisa cuma disimpan ke dalam satu tempat saja. Ya, atau satu pekerja saja. Ya. Makanya di slide ini, di topologi ini, kelihatan ada beberapa warna hijau di sini. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tadi. Ini kita masih pemaparan konsepnya dulu. Nah, ini dia. Tadi saya sebutkan mengenai big data. Ya, data yang sangat besar, data yang sangat banyak. Ya, sekarang lagi ngetren sekali ya. Saya rasa semenjak 2000, ya mungkin antara 2018 atau 2017 atau 2016 bahkan atau sebelumnya ya. Big data ini menjadi sebuah tren. Ya, menjadi sebuah tren dari para kalangan IT bahwa kita harus bisa menyimpan data yang sangat besar nih. Dan kita harus bisa collect datanya semaksimal mungkin. Ya. Yang tadi saya bilang yaitu data mining. Ya. Di mana kita nambang, kita melaksanakan penambangan data. Tentunya sebelum kita melakukan penambangan data, kita harus tahu dulu data apa sih sebetulnya yang mau saya cari. Ya. Yaitu data misalnya, saya pengen tahu ya kayak tadi ya, transaksi atau barang yang laku di akhir tahun. Ya, barang apa? Nah, setelah kita menentukan
goal-nya apa, maka kita melaksanakan proses penambangan. Dan proses penambangan ini ya mungkin kalau rekan-rekan yang mengenal mengenai machine learning dan juga data science, mungkin teman-teman yang bekerja di bidang itu ya pasti tahu metode-metodenya apa saja, sehingga dia menghasilkan data. Ya. Dan data itu biasanya kita bagi menjadi apa sih? Ya, di sini ada contoh ya, yang sebelah kiri ada structured data, yang sebelah kanan ada unstructured data. Ya, apa bedanya? Ya, dua-duanya sama-sama big data. Ya, jadi bisa dibilang big data itu bukan cuma yang unstructured saja, tetapi structure pun bisa dibilang sebagai big data, dan memang gabungannya data yang besar, data yang banyak. Ya. Nah, structured data itu apa? Ya. Nah, itu sudah jelas. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di bidang database pasti tahu. Tables bisa direpresentasikan dalam bentuk tables, views, sequence. Misalnya ini tipe datanya JSON atau JSONB, XML, CSV, relational, ya, dan seterusnya. Yang tentunya berbentuk struktur. Sudah ada strukturnya, bisa kita kategorikan, bisa kita petakan. Ya. Dan bagaimana dengan yang unstructured? Ya. Yang unstructured biasanya adalah dokumen, gambar, ya, gambar. Ya mungkin teman-teman yang sering main sosmed, ya, upload gambar, terus tiba-tiba gambarnya bisa di tag mukanya, jadi muka kita, gitu kan? Atau even misalnya bisa mengetahui gambar ini sebetulnya gambar tentang apa. Oh, orang yang ada di dalam foto itu ekspresinya apa? Sedih, marah, dan seterusnya. Ya. Itu gambar yang berbentuk unstructured sebetulnya. Ya. Kemudian tadi facial data, ya, yang suka pakai filter, ya, yang ada filternya kan suka ada gambar yang aneh-aneh atau gambar apa? Ya begitulah pokoknya filter, gitu kan. Kemudian biometrics. Nah, apa itu biometrics? Contohnya adalah iris, fingerprint, atau finger vein, DNA. Ya. Data-data yang bisa kita dapatkan dari badan kita. Ya, untuk mengenali sebagai ID. Daripada, ini Lucky nih, katanya. Lucky-nya ditentukan oleh siapa? Lucky ini banyak ya di dunia ya namanya. Lucky yang bentuknya seperti ini, itu ditandai dengan DNA, atau misalnya sidik jari, atau misalnya finger vein, dan seterusnya. Ya. Musik, video, sound wave, ya. Misalnya kalau nggak salah dulu ada aplikasi yang bisa mengenali suara atau mengenali lagu. Ya, jadi misalnya kita bingung nih, aduh ini lagu apa sih? Enak banget. Ya, kita tinggal download aplikasi itu, kemudian kita perdengarkan musiknya apa, maka dia langsung dapat, oh ini dia. Ya, itu adalah data juga. Ya. Sosmed comments, nah ini dia. Sosmed comments, post, ya, para netizen ya, yang suka berkomentar di Instagram atau yang lainnya. Ya, itu adalah data-data juga, ya. Jadi kita tahu ini dari satu issues gitu kan, tendensinya apa? Ya, apakah sensitif lah, atau misalnya positif atau negatif. Ataupun log files. Ya. Log files ini biasanya ya karena bunch of data, bunch of message gitu ya. Dan ya kalau misalnya mau dibuat jadi structured, bisa nggak? Bisa aja. Dari yang tadi unstructured menjadi structured. Boleh nggak? Boleh sekali sebetulnya. Selama dia bisa dinormalisasikan. Sama dia bisa dibuat strukturnya seperti apa. Kayak contohnya DNA, mungkin saja bisa dibuat. Finger vein atau facial data atau biometrics biasanya agak susah. Karena kalau kita mau mengenai seseorang, biasanya kita membuat jaringan saraf tiruan, ya, atau neural networks. Ya. Dan seterusnya. Ya, ini adalah hanya contoh-contohnya dari big data. Tentunya masih banyak sekali. Gitu kan. Hal-hal yang bisa di mine, ya, menjadi data. Nah, dari yang contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu banyak sekali, ya, which is ya yang dari tadi kita bilang ada sebagai sebuah big data. Dia membutuhkan gudang untuk disimpan. Ya. Apa sih data warehouse itu? Ya. Nah, ada istilah data warehouse dan juga data lake. Ya, biasanya seperti itu. Ada data lake, data warehouse. Nah, di sini kita bicara spesifik mengenai si data warehouse. Ya. Terus apa dong bedanya antara data warehouse dan data lake? Data warehouse ini mostly adalah menyimpan data-data yang tentunya dia ciri-cirinya aja besar, ya, dan datanya long lasting data storage. Ya. Kemudian pastinya punya data storage yang besar, ya, karena dia menyimpan valuable information. Dan
Biasanya disuplai oleh siapa nih? Oh, oleh ETL. Ya. Apa itu ETL? Mungkin rekan-rekan juga udah pernah dengar atau sering dengar, yaitu Extract Transform Load Tools. Ya, di mana si ETL ini adalah menjadi satu, kalau saya bilang, pickaxe-nya. Ya, jadi ketika kita melaksanakan mining, pastinya kita pacul ya, atau kita pakai pickaxe ya, saya sebut pickaxe. Tak. Oh, kemudian dapatlah bongkahan-bongkahan ini. Itu ada proses extracting. Ya. Kemudian saya mau transform. Ya, saya mau ubah yang tadinya bongkahan-bongkahan, shard-shard, menjadi, misalnya kalau dulu zamannya apa? Batu akik ya. Nah, batu akik ini kita aduk, kita kocok, dan gimana lah ceritanya gitu kan. Akhirnya menjadi satu batu akik yang bagus, gemstone-nya. Ya, itu ada proses transformasi. Kemudian setelah ditransform menjadi data yang kita inginkan, kita load. Ya, kita load ke dalam si ini, data warehouse ini. Ya. Nah, setelah kita load ke dalam si data warehouse, either itu sebetulnya datanya bisa aja sudah matang, sudah dianalisis, ataupun masih setengah matang. Ya, yang pasti sudah tidak terlalu mentah lagi. Ya. Kalau misalnya kita masih menyimpan data yang mentah, apakah itu bisa disebut dengan data warehouse? Sebetulnya kalau arti secara literally-nya adalah ya data warehouse ini adalah data gudang penyimpanan data, mau datanya apapun, mau masih mentah ataupun tidak, gitu kan, itu bisa aja disimpan. Ya. Tetapi sebagai best practice-nya sebetulnya kita bisa aja laksanakan staging. Ya. Seperti contoh yang tadi di topologi yang awal, ya, ada historical database-nya, which is historical ini bisa kita sebut sebagai staging database. Yang mana informasinya masih mentah semua. Baru setelah kita olah, ya. Biasanya kalau misalnya data analisis itu kita kenal dengan istilah apa? Pivot. Ya. Atau cubes. Nah, ini dia, pivot atau cubes. Jadi, saya mau melihat data ini dari point of view apa? Oh, dari point of view misalnya customer-nya daerah mana? Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ya, atau dari point of view umur, atau dari point of view jenis kelamin, dan seterusnya. Ya, ada cubes-nya, ada pivot-nya. Nah, kalau misalnya data-data tersebut sudah masuk ke data warehouse, at least dia sudah mempunyai pivot sebetulnya. Ya. Dan juga di sini sudah melaksanakan data transformation, ya, yaitu menjadi si pivot itu. Ya. Staging database ya ini ada di atasnya. Ya, jadi dia mengambil data dari si staging database ke dalam si warehouse ini. Ya. Kalau kita bicara technically-nya bagaimana? Ya technically sih bisa-bisa aja kalau misalnya memasukkan si raw data tersebut ke dalam si data warehouse. Ya. Hanya saja artinya dia bukan menjadi data warehouse untuk analisis, ya, karena pivotnya di situ, data raw-nya juga di situ, ya, jadi benar-benar menjadi sebuah historical data. Ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung aja, ya seperti biasa, silakan ditanyakan. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kita butuh data warehouse? Ya, ini satu hal yang sudah sangat clear sekali, ya, bahwa kita butuh data atau kita butuh tempat penyimpanan yang sangat besar. Ya, untuk menyimpan data yang sangat besar juga. Ya. Kemudian historical data juga yang tadi sudah dijelaskan, raw transactional data yang mungkin seperti yang tadi saya jelaskan juga, yaitu store historical data. Dan ini dia, kita mau mengintegrasikan data dari multiple data sources. Nah, disinilah sebetulnya yang dikenal muncul istilah berikutnya, yaitu data lake. Ya, di mana ini danau data. Di danau data ini banyak sekali data-data yang berbagai macam tipenya. Kayak tadi contoh yang structure data ada A, B, C, D, E, F, G, campur lagi sama si structure data ada A, B, C, D, E, F, G. Ya, itu menjadi sebuah danau data. Ya, yang isinya segala macam. Nah, ini peranan dari data warehouse juga adalah untuk menyimpan data-data dari berbagai macam tipe data, dari berbagai macam data source. Ya, untuk nanti diolah bersama. Misalnya, saya punya produk nih, saya mau meluncurkan produk sampo misalnya. Oh, samponya baru nih, mereknya Lucky X gitu kan. Nah, setelah saya launching, saya pengen tahu penjualan di marketplace A, penjualan di marketplace B, penjualan di marketplace C, bagaimana?
komentar di sosmed A, sosmed B, sosmed C, bagaimana? Ya. Kemudian feedback atau review dari masing-masing customer yang melaksanakan yang membeli produk saya setelah memakai bagaimana? Artinya kan itu dari berbagai macam data source. Ya, sumber data saya gabungkan menjadi satu, sehingga saya tahu, oh, saya mau analisis ini kayaknya kurang apa nih? Oh, ternyata sampo saya kurang wangi, sampo saya kurang air, atau dan seterusnya. Ya. Jadi kita perlu satu wadah sebetulnya untuk mengumpulkan data tersebut. Ya. Kemudian setelah kita laksanakan pengumpulan data tersebut, ya biasanya apa? Kita laksanakan yang namanya normalisasi data. Ya. Normalisasi data ini tentunya untuk mengachieve reporting. Ya. Karena tujuannya adalah sebetulnya kita mendapatkan report. Ya, kita membuat satu laporan analisis. Ya, dari hasil analisis dari semua data tersebut, dan kita membutuhkan data itu dengan sangat cepat. Ya, bayangin misalnya saya mau jualan besok gitu kan, atau saya mau bikin produk baru di bulan depan, tapi processing datanya itu sampai berbulan-bulan, ya aduh itu pasti sudah memakan waktu sekali. Ya, sehingga saya membutuhkan satu hasil, ya satu hasil yang memang bisa didapatkan dengan cepat. Nah ini dia, satu data atau data yang besar sekali, saya mau proses dengan kecepatan yang tinggi. Gimana caranya? Ya. Kemudian, kenapa kita butuh data warehouse? Ya, misalnya contohnya kita mau mengenablekan live audit search di sebuah historical data. Artinya gini, kalau kita simpan data itu menjadi dingin, ya, artinya kita bisa aja kompres data tersebut, kemudian kita simpan ke dalam tab backup, ya, data 10 tahun yang lalu, tiba-tiba saya pengen tahu, ini kayaknya di tahun 2005 ini ada data yang anomali nih. Kenapa kok penjualan saya berkurang 100 juta? Kok bisa kelolosan? Kenapa? Ya. Kalau saya simpan ke dalam tab backup, ya, berarti saya harus korek-korek lagi datanya. Saya harus replay lagi datanya. Which is ya mungkin membutuhkan waktu beberapa jam gitu kan. Sementara saya cuma pengen tahu, dan saya pengen tahu pada saat itu juga. Ya. Nah, itu yang disebut dengan live audit search. Ya. Saya ingin data itu bisa langsung diakses. Ya. Ketika data itu langsung diakses, ya udah selesai gitu kan, nggak diapa-apain lagi. Tapi saya mau data itu tetap enable untuk dibuka. Ya. Multi-years report jelas trends and statistics, ya, dengan berbagai macam algoritma yang sekarang sudah ada. Ya. Dan pastinya adalah untuk mensuplai data ke data mart. Biasanya dikonsum oleh siapa? BI apps atau decision making application. Ya, ya pastinya dari data ini orang akan lebih gampang untuk menerjemahkan atau melihatnya dalam bentuk visual. Ya. Nah ini dia, sebagai supplier dari data, gitu kan, si data warehouse ini juga harus bisa semaksimum mungkin untuk satu generating report dengan cepat, kemudian juga kalau misalnya kita bicara report, ya pastikan di join dan join seterusnya. Ya, ini juga harus cepat tentunya, dan juga harus tepat. Ya, agar kita bisa memvisualisasikan si data tersebut dengan baik. Jangan sampai memberikan informasi yang salah. Ya. Mungkin saja informasi dari transaksinya nggak salah, tetapi ternyata bagaimana caranya kita memproses data tersebutlah yang salah sebetulnya. Ya. Jadi ini end usernya atau end application-nya yaitu CBI atau application for the decision making. Oke. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Pak Yong Ong dan Pak Muhammad Latif. Mungkin habis ini kita bahas, ya. Saya selesaikan di materi ini dulu. Oke, nah di sini sekarang kita bicara mengenai massive parallel working. Ya, bekerja secara paralel dan rame-rame, ya, masif. Bisa dilihat di sini bahwa saya contohnya punya punya sawah yang puluhan hektar atau ratusan hektar lah misalnya. Kemudian saya mau menanam padi. Oke. Kalau saya pekerjakan satu petani, itu selesainya bisa bertahun-tahun kemudian. Ya. Satu petani dalam satu hari bisa mengerjakan hanya ya misalnya 100 meter lah gitu ya. 100 meter persegi. Nah, terus bagaimana caranya saya bisa mempercepat? Oke. Kalau gitu saya pekerjakan petaninya menjadi ratusan atau even ribuan petani.
Oke, sekarang saya udah punya tim of petani, gitu kan, sebanyak ratusan petani. Oke, silakan kerjakan. Tapi ketika kita kerjakan atau ketika mereka kerjakan, mereka mengerjakan di satu lahan yang sama. Apakah itu efektif? Sebetulnya tidak. Ya, kenapa? Yang terjadi adalah rebutan. Ini saya mau taruh nih, atau saya mau ngerjain di satu lahan gitu kan, terus ada petani lain mau ngerjain lahan yang sama juga, terus dia juga akhirnya jadi ganti-gantian, ribut gitu kan, akhirnya nggak selesai-selesai. Ya, alhasil yang paling efektif adalah saya kasih petani A. Petani A, kamu kerjakan lahan di blok 1. Petani B, kamu kerjakan di lahan blok 2. Petani C, kerjakan di lahan blok 3, dan seterusnya. Ya. Jadi satu petani kerjaannya dibuat lebih ringan, ya, hanya mengerjakan 10 meter persegi saja misalnya. Dan dikerjakan secara paralel oleh beberapa petani. Ya, dan masif. Dan rame-rame sekaligus gitu. Tapi tentunya dengan pembagian lahan yang jelas, yang tepat. Ya. Mungkin ini juga ada, ya, apa yang akan saya bahas ini menjawab ya mungkin beberapa pertanyaan. Nggak apa-apa, kita terusin dulu. Ya. Jadi bukan cuma jumlah pekerjaannya saja, tetapi storage-nya juga kita bagi-bagi. Data yang mau dikerjakan juga kita bagi-bagi. Ya, jangan satu orang mengerjakan data yang sama, percuma. Wasting resources. Ya. Dan inilah Deep Green. Ya, Deep Green adalah salah satu solusi dari data warehousing, ya, yang diderive dari Postgres, kemudian dibuatlah yang namanya Green Plum. Ya, kalau misalnya rekan-rekan kenal ya, atau sudah pernah pakai malah, atau sekarang pakai gitu kan. Dari Postgres ini kemudian di forking menjadi Green Plum, sehingga Postgres ini kan memang dikhususkannya adalah untuk yang sifatnya transaksional. Ya. Kalau OLAP bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Cuman pastinya kalau kita bandingkan ya, antara yang transaksional kita pakai juga sebagai reporting, kita pakai juga sebagai OLAP, kita pakai juga sebagai data warehouse, pasti dia akan mabok. Ya, sehingga memang kita perlu segregasikan. Ya, yang namanya transaksional is transaksional, analytical is analytical. Ya, karena memang beban pekerjaannya beda. Dan bagaimana caranya kita tuning pun beda. Ya, karena behavior dari si aplikasi atau behavior dari query-nya pun berbeda. Ya. Nah, dari si Postgres yang tadi mostly ada sifatnya adalah transaksional, kemudian dibuatlah satu solusi, ya, solusi data warehouse yang menerapkan massive parallel processing. Itu si Green Plum. Ya. Dan Green Plum ini pun sebetulnya dirasa, oh ini kayaknya masih kurang maksimal gitu ya. Maka dibuatlah lagi yang namanya Deep Green. Jadi istilahnya sebetulnya Deep Green ini adalah katalisatornya dari si Green Plum. Ya. Memang kalau kita bicara sejarahnya, ini juga dikembangkan lebih lanjut oleh developernya Green Plum, dan ini menjadi sebuah produk yang menjadi solusi yang lebih baik daripada Green Plum. Ya. Yang juga menerapkan kekuatan dari Postgres. Ya. Kalau kita bicara versi, apakah ini versinya ngikutin yang Postgres? Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena ya mungkin kalau misalnya rekan-rekan sempat lihat juga dari bagannya development si Postgres ya. Postgres ini ya udah fork, ya udah pecah cabang ke si Green Plum. Ya, jadi Postgres ya Postgres, Green Plum ya Green Plum. Walaupun masih memegang konsep dasarnya dari si Postgres. Ya. Nah, what is Deep Green gitu kan? Atau what's wrong with Deep Green? Ya, nothing wrong ya. But what's right with Deep Green? Jadi Deep Green ini adalah big data. Ya, sebuah data warehouse solution ya dengan menerapkan si MPP tersebut yang memang dikhususkan untuk menyimpan big data dan bentuknya structured sebetulnya. Ya. Kalau mungkin pernah dengar Postgres ini best of both worlds ya, baik untuk structured and unstructured, apakah benar gitu kan? Sebetulnya tidak 100% juga seperti itu. Ya, artinya begini, Postgres tetap bisa menyimpan data yang bentuknya unstructured. Misalnya apa nih? Dokumen, teks ya kan, dengan adanya FTS, full text search. Kemudian juga bisa menyimpan data yang ternyata bukan dipanggil menggunakan SQL query. Ya, jadi bisa
SQL and NoSQL. Itu dengan apa? JSON. Ya, jadi Postgres bisa menyimpan data dalam bentuk JSON. Kemudian kita tarik datanya, kita proses datanya dengan yang bukan SQL query. Memang tetap menggunakan select gitu kan, tapi ada fungsi-fungsi khususnya. Ya, saya mau search apakah si value ini memiliki key A atau memiliki nilai A dengan nilai 10 dan seterusnya. Ya, jadi ada SQL dan NoSQL-nya. Ya. Kalau misalnya si DeepGreen ini bagaimana? Ya memang dia dikhususkan untuk structured data. Ya. Dan ini dia, Scalable MPP Data Warehouse. Bicara lagi mengenai scalability. Ya. Scalability ini apakah ke samping, apakah ke atas? Nah, kita bicara di sini ada scalability sebetulnya ke samping. Ya, kenapa? Karena dengan si MPP ini, nanti saya jelaskan ada bagiannya lagi yang lebih seru lagi. Ya. Dia bekerja secara banyak, bekerja secara paralel dengan melakukan pemisahan data nodes. Ya, nah ini dia, pemisahan data nodes. Ya. JIT compile, better join and aggregation algorithm. Ya, karena balik lagi, namanya reporting pasti banyak sekali join-nya. Factorize scan and data path optimization. Ya, ini adalah beberapa hal yang menjadi keunggulan dari si DeepGreen. Nah, ini dia topologi. Kita bisa lihat di sini. Tadi saya sampaikan bahwa di sini kenapa kita membutuhkan data warehouse, karena kita butuh untuk mengagregasikan atau mengintegrasikan data-data dari multiple data sources. Ya, contohnya apa? Misalnya dari ERP application, SAP, CRM, flat files, billing flat files dan seterusnya. Ya. Bisa aja dari Postgres SQL, bisa aja dari database berwarna merah, database berwarna orange, berwarna kuning dan berwarna hijau. Ya. Atau even dari file text atau CSV file. Nah, di sini kita satukan. Satukan ini menggunakan apa? Ya tadi si ETL tools. Jadi ETL tools-nya ini mengekstrak data dari multiple data sources, kemudian dia bisa aja simpan ke dalam si staging database. Atau dia mau langsung taruh ke dalam si clusternya. Nah, ini dia. Ini adalah clusternya. Kadang kalau kita bicara cluster, even sebetulnya kalau istilahnya adalah si cluster ya, istilahnya cluster adalah satu kumpulan data atau satu kumpulan ya, satu kumpulan. Postgres pun standalone, makanya jangan heran sebetulnya kalau teman-teman mungkin ada search di Google, walaupun dia standalone disebutnya cluster juga. Tapi apa? Ya cluster ini adalah kumpulan dari files di dalam satu data directory. Ya kan, kalau dalam data directory itu ada banyak sekali file-filenya ya, dan bukan cuma satu file aja untuk satu database, ada banyak. Nah itu juga disebut cluster sebetulnya. Nah, kalau cluster yang kita bicarakan di sini adalah dengan adanya multiple worker, multiple nodes ya, ini yang kecil-kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada taruhlah ada 4 server, ya, dan di dalam 4 server ini kita bisa jalankan ini ada 1 sampai 16. Worker aktif atau node aktif. Ya. Jadi ada 16, 16, 16, dan 16. Ya. Jadi ada 16 kali 4. Ada 64 data nodes ya, yang bekerja di dalam cluster ini. Oke. Nah, aplikasi sebetulnya tahu nggak sih? Ya, aplikasi tidak tahu, tidak mau tahu, dan tidak peduli. Ya, apa yang aplikasi pedulikan adalah ketika saya query A, maka saya dapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan saya dong. Ya, di belakangnya dia mau bekerja berapa biji pun, saya nggak peduli. Ini misalnya saya aplikasi ya. Ya. Dan disinilah istilahnya bagaimana mekanismenya agar si data itu bisa dikerjakan secara cepat. Ya, data itu bisa disimpan dengan sangat besar. Ya, di mana tadi analoginya dengan si petani ya. Ini adalah ada 16 petani aktif. Ya. Dan dia mengerjakan datanya di masing-masing storage ini. Misalnya begini, saya setiap orang ini atau setiap worker ini bekerja atau mengerjakan data sekitar 100 giga data. Ya. 100 giga data, kemudian saya konfigurasi 64 pekerja
64 kali 100, maka saya punya satu klaster dengan ukuran 6,4 tera. Kemudian, misalnya saya mau punya data yang lebih besar lagi. Ya. Ketika saya punya data yang lebih besar lagi, misalnya ratusan tera deh. Ya. Tentunya ya kita tinggal tambahkan saja si node-node-nya. Ya. Jadi di masing-masing server, atau kita konfigurasi di server yang lebih besar lagi, atau lebih banyak lagi, bukan cuma 4 server aja, tapi bisa aja 10 server, atau 20 server sekaligus. Ya. Dan masing-masing server ini, dia bukan hanya menjalankan yang namanya worker nodes atau primary worker nodes, tapi juga dia menjalankan backup. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya secara hitungan totalnya, di dalam satu server ini bukan cuma 16 node aja atau 16 instance, tetapi dia ada 32 instance. Hanya saja yang aktif ada 16, dan yang 16 lagi mereplikasikan datanya dari server yang lainnya. Ya, contohnya begini. Node dari A itu direplikasikan ke B, dari B replikasikan ke C replikasikan ke D, dan dari D replikasikan balik ke A. Ya. Dengan demikian, kalau misalnya server A-nya mati, maka ini masih bisa melayani data. Ya, masih bisa memberikan data. Karena, yang tadinya ada di sini akan digantikan oleh si server B. Ya, jadi, perlu diperhatikan juga skala dari availability-nya. Dan dengan adanya konfigurasi seperti ini, ditambah lagi dengan si data warehouse yang bisa direplikasikan juga, ada master and standby-nya, ya, maka di sini kita tetap bisa mendapatkan 3 konsep utama daripada si database. R, A, dan S. Reliability, dari sisi performance-nya. Availability, dari sisi tadi, ada backup-nya. Dan dari sisi scalability. Scalability, itu dengan memanfaatkan banyak node atau banyak server. Ya. Dan hal kedua yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita melaksanakan penambahan server, ya, ketika kita melaksanakan penambahan node, tentunya ini kan data sudah tersebar di semua node, bisa aja secara merata, atau misalnya kita bisa atur gitu kan, artinya gini, saya mau mendistribusikan secara normal. Maka data yang saya punya, misalnya 10 tera data atau 100 tera data, saya taruh ke masing-masing node-nya secara merata. Sehingga ketika ada query yang berjalan, semuanya langsung jalan. Ya, jadi semua jalan. Nah, bisa aja sebetulnya saya tentukan, saya mau data ini dibagi berdasarkan region. Ya, artinya saya punya sebuah partition key. Nah, ini dia. Ketika kita melaksanakan perancangan data warehouse, kita juga harus mengetahui ya, output yang kita inginkan seperti apa sih. Ya. Ini kan data yang kita simpan bukan cuma satu table aja ya, tetapi multiple tables. Dan dari multiple tables ini juga kita harus join-kan. Misalnya saya perlu join, gitu kan. Nah, sebetulnya ada satu hal yang perlu diperhatikan, ya, yang bukan satu hal ya, hal berikutnya yang perlu diperhatikan, yaitu ini kan beda server. Ya. Network juga berpengaruh. Ya. Kenapa network ini berpengaruh? Karena bisa aja ternyata data yang mau kita joinkan itu adanya di sini. Di node nomor 64 dan di node nomor 17. Ya, ternyata dari table yang berbeda, kemudian juga kita tentukan partition key-nya juga berbeda, data itu kesebar across the nodes, gitu kan. Dan ternyata ketika kita join, dia masih butuh untuk mengakses server D dan server B. Ya, maka network menjadi pengaruh sebetulnya. Ya. Sehingga yang terbaik apa? Yang terbaik adalah sebetulnya si server-server ini jangan dibagi-bagi ke dalam beberapa data center, tetapi disatukan ke dalam satu data center. Dengan network juga yang memang dedicated ke si cluster ini. Ya. Jadi dengan demikian seakan-akan semua ini bekerja secara lokal, secara satu badan. Itu satu hal. Kemudian hal kedua adalah yang tadi, mengenai partition key. Itu harus kita tentukan juga dengan baik, kita desain juga dengan baik. Seperti caranya kita mendesain, ini berdasarkan cubes-nya apa. Ya, cubes itu, saya mau berdasarkan region.
Ya, maka saya akan membagi berdasarkan region. Agar apa? Sebetulnya agar data itu nggak nyebrang-nyebrang. Ya, kalau datanya mesti nyebrang sini, maka kan ada satu kos tambahan ya untuk dilaksanakan ketika kita joining. Ya, dengan membuat datanya tidak nyebrang-nyebrang, artinya adalah ada di dalam node ini aja atau di dalam server ini aja. Maka dia akan mereduksi kos yang dibutuhkan untuk komunikasi ke sana, ke server lainnya. Ya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Ya, untuk si server ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada hasil benchmarking sebetulnya. Ya. Kalau misalnya kita bicara how to benchmark database, kita bicara TPC. Ya, TPC ini sudah menjadi satu standarisasi, ya, baik itu transaksional maupun si analytical. Ya, dimana kalau misalnya transaksional, biasanya kita pakai apa? TPC-B atau TPCC. TPC-B itu udah obsolete, nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri di tpcc.org. Ya, tpcc.org, di situ ada hasil dari semua benchmarking dari database. Dan kalau misalnya analytical itu, dia namanya menggunakan TPC-H. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbandingan antara si Green Plum dengan Deep Green. Ya, dan ternyata setelah dilaksanakan pengetesan, ya, saya nggak bicara lebih jauh, lebih detail lagi karena ini panjang untuk pengetesannya, didapatkan secara average-nya 2,5 kali lebih cepat daripada si Green Plum dengan skenario si TPC-H 10G. Dan ini beberapa perbandingan lainnya juga. Ini misalnya scan, ya, ini adalah agregat and hash scan. Ya, ini agregat and hash scan. Deep Green mencapai waktu 2,8 second, sementara Green Plum ini mencapai waktu 14,1 second. Dan di six-way join, Deep Green 1,8 second, sementara Green Plum ini 5,4 second. Ya, jadi 5 kali lebih cepat, dan juga kalau misalnya dengan skenario ini 3 kali lebih cepat. Ya. Nah, ini memang sesuatu yang perlu dicoba juga, perlu dites juga oleh rekan-rekan. Kalau misalnya tidak percaya, silahkan aja kalau mau dites. Ya. Dan ini ada satu hal yang menjadi dasar kenapa sih kita usung Deep Green ketimbang si Green Plum. Ya memang sebetulnya Green Plum, gitu kan. Tetapi dengan ditambahkan si katalisator si Deep Green ini, maka dia menjadi lebih cepat untuk processing dari data warehouse. Nah, selain perbandingan ini sebetulnya juga kita melaksanakan perbandingan juga, ya, antara database Oracle. Ya, kita punya sampel 4 report. Ya. 4 report ini kita testing, gitu kan. Ini quite kompleks dengan menghasilkan data sekitar 400.000, 200.000, 24.000, dan 465.000 records. Ya. Di si Oracle ini kita bisa mendapatkan ya sekitar 37 second untuk satu report. Yang report kedua 32 second, report ketiga 2 second, report 4 17 second. Dan kita pindahkan datanya ke si Deep Green. Ya. Kemudian setelah kita pindahkan, kita coba jalankan query yang sama. Ya. Di Deep Green dia bisa mendapatkan 4,8 second. Ya, yang tadinya 37 di Oracle, di Deep Green 4,8, dan dia gaining speed sekitar ya 700%. Kemudian report kedua dari 33 ke 19,6, 103%. Report ketiga 2 dibandingkan 0,4 second, 500%, dan 17 detik ke 0,7 detik. Ya, sekitar 2.400% percepatannya. Ya, jadi ini cukup menakjubkan juga ya performance-nya. Dan ini adalah testing skenario, testing environment yang kita pakai. Di AMD EPYC 7742, ya, yang 64 core prosesor, 128 HT, RAM-nya 128 GB, disk-nya adalah menggunakan NVMe 2 TB, ya, dan seterusnya. Ya, jadi itulah hal-hal yang pernah kita testing menggunakan si Deep Green ini. Tentunya adalah untuk melakukan processing kompleks query, kompleks reporting, ya, dan ini tentunya sangat cocok sekali. Apalagi kita bicara mengenai, ya balik lagi ke massive parallel processing, ya. Kita bicara data mining, kita bicara data scientist, dan algoritma-algoritmanya ya pastinya algoritma untuk melaksanakan machine learning, algoritma untuk yang lainnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga si
dengan konsep massive parallel processing ini, data tersebut bisa didapatkan dengan lebih baik lagi dan lebih cepat. Ya. Oke, saya kira seperti itu untuk materinya. Ya, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin sekaligus kita bisa ngobrol ya. Saya mulai dulu dari Pak Yong Ong. Ya. Oke, sebentar. Mungkin Pak Yong Ong saya invite jadi panelis Pak ya, biar bisa ngobrol bareng Pak. Pak Yong Ong. Oke. Halo Pak Yong Ong. Selamat sore. Boleh dibuka mic-nya Pak atau videonya juga? Iya, selamat sore Pak Luki. Sore Pak. Iya, sebenarnya Bapak silakan. Iya, beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Luki tadi. Dua pertanyaan saya. Yang pertama adalah bagaimana menurut Pak Luki untuk mengenai DB OLTP dan OLAP, sebaiknya dipisahkan atau dijadikan satu untuk peningkatan performa server, query, dan lain-lain. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saat ini kan beberapa database itu menggunakan NoSQL, contohnya adalah MongoDB dan lain-lain ya Pak ya. Bagaimana mengkombinasikan atau best practice-nya dengan menggunakan DeepGreen. Apakah DeepGreen ini hanya mendukung struktur saja? Ya, itu Pak Luki. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya bahas lagi aja ya dari awalnya. Untuk pertanyaan pertama ya tadi, bahwa sebetulnya karena ini ada OLTP dan OLAP, ya baiknya kita pisahkan secara instance-nya. Ya memang benar-benar dibuat satu dedicated. Oh ini untuk OLTP, untuk OLAP. Kenapa? Kembali lagi bahwa apa yang kita butuhkan dari OLTP itu adalah performance. Ya, writing performance ya, dua-duanya performance. Tapi OLTP adalah untuk melakukan penulisan data. Ya, sehingga kalau kita bicara balik lagi ke Postgres itu adalah melaksanakan penulisan data secara masif itu kemana? Ke WAL, nah, ke transaction log. That's why kenapa kita selalu tekankan bahwa oke, untuk WAL ini harus kita mempunyai atau menggunakan disk dengan I/O yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Ya, bukan disk, sekarang udah zamannya NVMe. Ya. NVMe ada yang kecepatannya ya tinggi sekali, kalau nggak salah 7 GB per second, ya, 7 GB per second, dan itu menjadi satu hal yang menentukan performance dari transaksional. Karena Postgres ini massively dituliskan ke dalam si WAL. Ya. Bedanya dengan si OLAP apa? Bedanya dengan OLAP adalah karena dia analitik, mostly dia tidak melakukan penulisan sebetulnya. Memang dia masih melaksanakan penulisan kepada WAL. Ya, ketika apa? Ketika kita load datanya, ketika kita insert datanya ke dalam. Ya, ke dalam si DeepGreen misalnya. Nah, tapi ketika kita baca, ya dia nggak butuh untuk tulis lagi. Ya. Yang dia butuhkan apa justru? Adalah kecepatan prosesor, adalah memori. Ya, karena yang namanya complex join, pastinya semua data itu akan di-load ke dalam memori. Sehingga bisa aja sebetulnya memori yang digunakan di transaksional itu bisa lebih kecil daripada memori yang digunakan di analytical. Ya. Dan tuningnya pun pastinya berbeda, Pak. Ya, jadi memang tuningnya itu adalah khusus untuk si complex queries, complex join. Kalau misalnya untuk OLTP, tuningnya khusus untuk writings, insert, update, delete. Ya, itulah kenapa sebetulnya even kita nggak menggunakan data warehouse ya, kita belum menggunakan data warehouse, tapi di sini pun kita pisahkan antara transaksional, ya, yang di atas ini transaksional, dan untuk reporting replication di sini. Ya, bisa aja kita menggunakan replikasi yang sama persis datanya, tapi reportingnya kita arahkan ke sini, jangan diarahkan ke yang si standby. Ya, karena balik lagi konsepnya si HA adalah master yang kerja, standby cadangan. Standby ya backup, gitu kan, jangan kerja. Kalau misalnya dia udah kerja, sudah keburu jenuh memorinya, ketika failover, maka dia bisa aja fail juga nantinya. Ya, maka reporting replication lah menjadi penyelamat daripada si analytical-nya. Ya. Dan untuk lebih masifnya lagi ya dipindahkan ke si data warehouse. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
Untuk OLAP archive-nya berapa lama? Sebetulnya itu tergantung kebutuhan sih, Pak. Jadi kalau misalnya memang bagi perusahaan Bapak yang relevan adalah data 10 tahun yang terakhir gitu, 10 tahun terakhir ini, maka ya keep as 10 tahun terakhir. Sisanya bagaimana? Bisa aja polisinya dimasukkan ke dalam tab backup karena itu sudah tidak diakses-akses lagi lah datanya atau ke cold backup-nya. Ya, jadi kembali lagi itu kepada policy dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai NoSQL MongoDB, bagaimana caranya mengkombinasikan dengan si DeepGreen. Ya, sebetulnya balik lagi DeepGreen ini hanya mendukung, makanya tadi saya bilang di sini adalah is big data for structured data ya, Pak. Jadi ya dia memang hanya bisa di-query saja menggunakan si SQL. Kalau misalnya kita memaksakan untuk sebetulnya bisa aja DeepGreen ini ada beberapa istilahnya ada beberapa compatibility-nya, yaitu dengan Amazon S3, dengan HDFS ya. Dia juga bisa mengakses data-data tersebut ya. Hanya saja memang kalau ada structure-nya itu bisa diakses ya. Nah, si DeepGreen ini selain menggunakan ETL tools ya, dia juga punya capability yang namanya Xdrive. Nah, Xdrive ini yang saya bilang dia bisa connect ke HDFS, connect ke Amazon S3, kemudian juga dia bisa connect even ke Oracle, dia ke MySQL, ke CSV file, ke MySQL, MS SQL, XLS file. Ya, jadi ini adalah si Xdrive. Jadi Xdrive ini adalah satu fitur atau satu interface lah kita bilangnya. Satu interface yang bisa diakses oleh si masing-masing data nodes-nya ini untuk mengambil data. Ya, jadi kalau misalnya tadi secara MongoDB-nya adalah sebagai data source gitu kan, dan ada strukturnya yang bisa diakses, itu bisa aja digabungkan dengan menggunakan si Xdrive ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak Yong Ong. Ada pertanyaan lagi, Pak, mungkin? Atau sudah cukup menjawab? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Pak Muhammad Latif. Ya, Pak Muhammad Latif boleh kita jadikan panelis. Halo, Pak Muhammad Latif, apa kabar, Pak? Halo. Ya. Ya, selamat sore Mas Luki. Sore, Pak. Open iya. kamera, Pak, boleh, Pak? Oh, boleh, boleh. Wis, mantap. Silakan, Pak. Ini mau nanya sih Mas terkait infrastruktur data warehouse ini. Ya. Kan kebetulan di perusahaan kami tuh belum ada sih terkait data warehouse ini. Ini menanyakan saja untuk yang perlu diperhatikan itu dari infrastruktur seperti apa sih dari segi hardware, software, dan networknya sendiri, kayak latensi seperti itu. Dan untuk kriteria data apa sih yang perlu kita jadikan data warehouse itu? Kan kadang ada di dalam satu database itu ada beberapa tabel yang emang sebenarnya nggak perlu kita jadikan data warehouse ya, atau gimana? Ya. Itu sih. Oke, thank you Pak Muhammad Latif. Jadi infrastrukturnya apa saja sih yang perlu diperhatikan? Ya, pertama pastinya adalah balik lagi yaitu CPU. Ya, kita mau menjadikan ini sebagai data warehouse yang cuma menyimpan data saja. Kalau misalnya menjadikan data warehouse yang untuk menyimpan data saja, ya CPU-nya nggak perlu tinggi-tinggi, nggak masalah sebetulnya. Ya, toh sebetulnya di sini kita simpan ke dalam beberapa server node yang berbeda. Ya, ada banyak server node maksudnya. Jadi di dalam satu server node ini nggak perlu menggunakan CPU yang tinggi-tinggi sekali. Ya, yang paling dibutuhkan sebetulnya ya apa? Yaitu storage. Ya, pastinya ketika kita menyimpan data yang sangat besar, storage yang paling dibutuhkan. Ya, tetapi kalau misalnya ternyata dari data yang sangat besar itu juga ingin kita akses lagi secara masif gitu kan, kita ingin query-query untuk reporting secara frequently gitu kan, ya pastinya memori dan juga CPU yang dibutuhkan. Ya, balik lagi ke memori, Pak. Karena ketika kita melaksanakan join, itu semua data akan di-load ke memori. Ya, ketika Postgres itu melaksanakan query planning, pastinya juga dia akan melakukan pengecekan terhadap CPU cost-nya seperti apa. Ya, jadi kita bicara lebih lanjut ke dalam query planning, Postgres akan menentukan, oh saya harus pakai metode apa. Oh contohnya quicksort. Oh misalnya ketika saya sorting atau ketika saya punya aggregation, memori saya nggak cukup. Maka yang dilaksanakan apa? Dia akan melaksanakan sorting di disk. Ya, melaksanakan merging di disk.
Kalau disknya lambat, ya sudah lambat juga hasilnya. Ya, sehingga satu yang paling dipentingkan adalah apa? Ya storage. Ya, kedua memori, ketiga CPU. Ya. Dan apalagi kalau misalnya kita sebetulnya behavior dari aplikasinya ini ternyata untuk data mining atau data processing. Data analis. Ya. Kan kalau data analis itu ada prediction, kemudian juga ada bikin model, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu mau diserahkan kemana? Apakah ke aplikasi BI-nya ataukah ke si data warehouse? Kalau ternyata diserahkan ke data warehouse, artinya dia juga butuh CPU yang tinggi, clock-nya khususnya, gitu kan. Dan balik lagi ke soal network ya Pak ya. Soal network, tadi saya sampaikan bahwa sebisa mungkin di sini kita bisa menyiapkan network yang memiliki bandwidth yang tinggi. Kenapa? Ini kan ada interkoneksinya antar masing-masing node, ada interkoneksinya ke masing-masing server. Ya, jadi kalau misalnya kita pisah-pisah, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalnya ada latency, dia nggak bisa dapatkan data sesuai dengan yang kita mau. Kecepatannya maksudnya. Dan tentunya data itu akan keluarnya kapan? Keluarnya adalah mengikuti server yang paling lambat. Ya. Jadi itu, kalau misalnya kita mau invest gitu kan. Saya mau invest beberapa server, tapi clock-nya kecil-kecil, ya nggak masalah. Cuman ya kalau bisa sama semua. Kalau misalnya tidak sama, ada yang lebih lambat, ya dia akan ngikutin yang lambat jadinya. Karena dia butuh untuk mengagregasikan data. Sebetulnya ini nggak beda, nggak begitu beda dengan konsep partitioning, ya, atau data sharding di Postgres yang biasa, gitu kan. Kalau misalnya kita pakai data partitioning, kan yang akan dikerjakan adalah ada beberapa proses yang bekerja, yaitu parallel proses ke masing-masing partition, atau ada yang namanya partition pruning. Tetapi kan itu masih satu instance ya. Sementara kalau ini kita ada massive instance, massive multiple parallel instance, yang bekerja bisa secara bersamaan di semua server. Ya. Jadi saya rasa itu Pak yang perlu diperhatikan, yang mulai dari storage-nya, si memory dan juga CPU. Nah, kalau storage, apakah dia butuh storage yang sangat cepat sekali? Jawabannya tidak. Ya, tapi dia butuh storage yang besar, iya. Ya, karena di sini nggak ada transaksi sebetulnya. Ya, semua data akan diproses di memori. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Berarti itu terpisah ya Mas ya? Mesinnya beda lagi ya, maksudnya khusus untuk itu nggak bisa di satu dengan mesin production atau apa gitu, nggak bisa ya, harus terpisah banget. Iya, kalau kita bicara mesin production seperti yang tadi saya sampaikan Pak, jadi ada OLTP and OLAP. Jadi OLAP ini benar-benar khusus OLAP. Jadi ini terpisah dengan yang si production untuk transaction Pak. Jadi seperti yang tadi. Nah seperti ini. Ini kan yang Bapak sebut dengan production. Ya, which is ini transaksional, dan data-datanya juga pasti akan di-retain, Pak. Di housekeep maksudnya. Ya, di housekeep misalnya cuma 3 bulan atau 1 tahun gitu kan. Nah, kemudian di housekeep kemana? Dia pindahin ke si data warehouse. Jadi ini beda environment. Transaksional is transaksional, OLAP is OLAP, begitu. Kira-kira begitu, Pak. Tadi ada pertanyaan berikutnya soal kriteria data ya Pak ya? Iya, Mas. Oke, kriteria data apa saja yang bisa disimpan dalam data warehouse? Sebetulnya adalah structure data. Ya. Dan data-datanya apakah data-data transaksional kita simpan semua ke dalam sini? Bisa aja. Ya, jadi kita mau jadikan data warehouse ini sebagai apa? Tempat penyimpanan historical data saja, atau tempat juga penyimpanan historical data plus cubes datanya. Nah, kalau kita bicara cubes data, yaitu yang tadi dibutuhkan untuk bagaimana nanti caranya dia merubah dari yang raw data menjadi data yang sudah cubes. Nah, itu kan pasti ada proses transformasi lagi apa ya? Di mana data yang sudah cubes ini juga akan disuplai ke data mart. Nah, data mart inilah yang akan diambil lagi atau dikonsum oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, aplikasi BI atau decision making support gitu kan, dan seterusnya. Jadi, apakah data gambar bisa disimpan ke dalam sini? Technically sih bisa-bisa aja, cuman seharusnya tidak gitu, karena nggak bisa diproses juga di dalamnya. Jadi dia cuma sebagai storage doang dalam bentuk blob jadinya Pak.
begitu. Jadi akan lebih efektif untuk dia menyimpan data yang sudah structured, begitu. Oke Pak, Muhammad Latif. Sudah cukup menjawab Pak? Kalau untuk ini, untuk solusi data warehouse ini memang salah satunya ini Deep Green ini ya? Iya Pak. Ada yang lain juga selain ini? Kalau dari kita sih memang membawanya Deep Green Pak. Tapi sebenarnya ada solusi lain juga ya, maksudnya selain. Nah, kalau Bapak cari-cari sih ada aja. Okay. Mungkin salah satu referensi kan. Iya, karena kenapa kita usung Deep Green ini, karena dia berasal dari Postgres Pak. Dari Postgres kemudian ke Green Plum. Nah, Green Plum ini dibuatlah Deep Green. Jadi Deep Green ini memang yang tadi saya sampaikan katalisatornya dari Green Plum, begitu. Jadi memang ini salah satu teknologi, ya memang Deep Green-nya tidak open source karena dia proprietary, tetapi dia derive from Postgres SQL, begitu. Oke Mas, siap. Terima kasih penjelasannya Mas. Oke, thank you Pak. Oke. Next saya ingin jawab pertanyaan dari Pak Budi Hartanto. Pak Budi Hartanto ini ada 2 pertanyaan ya Pak. Mungkin bisa kita invite Pak Budi. Halo Pak Budi. Selamat sore Pak. Mau Pak, silakan. Selamat sore Pak. Open mic Pak, open kamera Pak. Boleh Pak. Kameranya kelihatannya bermasalah ini Pak. Oh bermasalah, ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan. Pertama Pak, tadi kan disampaikan data-data terpisah ya. Umumnya kan sebenarnya pasti juga terpisah. Untuk mencapai performa yang terbaik, jika kita perlukan laporan dari data transaksional dan yang data warehouse, itu bagaimana? Karena kalau dengan kondisi terpisah ini kan pasti akan menimbulkan satu latensi. Apakah solusi dengan partition table itu tidak mencukupi? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, terkait sama clustering di MySQL, itu kan mereka mengatakan datanya itu sama semua di setiap cluster. Karena untuk pekerjaan seperti demikian, prinsipnya ini sama ya dengan yang di Postgre atau di Green ini ya Pak ya. Oh, oke. Baik. Thank you Pak Budi atas pertanyaan. Jadi saya sebetulnya mau jawab pertanyaan yang nomor 2 dulu ya, yaitu apakah datanya didistribusikan secara sama. Sebetulnya jawabannya adalah data ini didistribusikan ke semuanya Pak, secara merata. Jadi sebetulnya kalau di Deep Green dia ada pola distribusinya. Yang tadi pertama adalah distribute secara random, atau artinya distribute secara normal. Semua data, misalnya saya punya gampangnya 64 juta data, atau 64 tera deh ya. 64 tera data, dan kalau saya menggunakan 64 nodes, maka masing-masing data ini, masing-masing nodes ini adalah memproses 1 tera data. Ya, jadi dia akan disebarkan secara normally, didistribute secara normally. Ya, jadi tidak ada redundancy di sini. Ya. Atau hal kedua, saya mau distribusinya itu berdasarkan partition key. Misalnya begini, saya mau bagi berdasarkan region. Ya, region Jakarta. Jakarta ada apa aja? Timur, barat, utara, selatan. Ya, misalnya 4 gitu kan. Timur, barat, utara, selatan. Pusat 5. Nah, kemudian kalau saya punya 64 node dan saya bagi berdasarkan itu, maka dia hanya akan dibagi ke dalam 5 node saja. Node-node yang lainnya gimana? Kepake nggak? Sebetulnya tidak. Karena dia dikumpulkan menjadi satu kelompok untuk masing-masing nodes. Ya. Jadi jawabannya tidak di-redundant dan akan didistribusikan. Dan kalau saya butuh redundant, bagaimana caranya? Datanya itu akan direplikasikan. Ya, jadi model redundant-nya adalah ke sini. Dari server node A ke server node B. Ya, ini direplikasikan. Dan ini sebetulnya tidak aktif. Dia hanya aktif ketika server node A mati. Ya, maka server node B akan dipromote. Ya, seperti itu. Jadi untuk penyebaran datanya. Berarti kalau begitu load balancing-nya kurang jalan ya Pak ya? Load balancing-nya tetap jalan, Pak. Load balancing-nya jalannya di mana? Ya di sini. Karena masing-masing node ini dia memproses data yang berbeda. Kemudian ketika saya mau query gitu kan. Ketika saya mau query, maka yang dilaksanakan adalah dia akan menyebarkan query-nya ke semuanya.
itu load balancing di dalam si data warehouse. Ya, bukan berarti load balancingnya, oh saya nyimpen data ke sini, terus disimpan juga ke sini, disimpan ke sini, disimpan ke sini. Jadi konsepnya bukan seperti itu, Pak. Karena konsepnya di sini adalah semua node ini bekerja secara bersama-sama, bukan cuma satu node saja yang bekerja. Dan bukan secara sekuensial. Dia bekerja secara paralel. Jadi seperti itu, Pak, konsep load balancing-nya di data warehouse. Kalau misalnya ini ada 100 user mengakses di Jakarta Utara, hanya satu node itu aja yang berfungsi ya, Pak, yang nggak bisa didistribusikan ke node yang lain yang anggur gitu ya. Betul, jadi makanya kita ketika mau menyebarkan data, kita juga perlu perhatikan pola distribusinya atau datanya seperti apa gitu, Pak. Kalau misalnya ternyata variasi datanya cuma sedikit gitu kan, sementara kita punya node yang banyak, ya mendingan kita distribut secara natural aja ke semua node-nya. Kecuali kita memang punya jumlah, contohnya gini deh, saya punya 64 node dan saya punya variasi data lebih dari 64, misalnya 100 atau 300 atau 6.000 bahkan gitu kan. Nah, kita sebarkan berdasarkan si kolom itu nggak masalah, berdasarkan si region atau berdasarkan kota deh di Indonesia, ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata datanya cuma sedikit doang, ya yang lainnya jadi nggak kepake. Mendingan didistribusikan secara normal ke semuanya, Pak. Begitu. Kira-kira cukup menjawab, Pak Budi? Atau ada yang belum jelas untuk yang pertanyaan kedua itu? Oke, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang nomor 1 ya, Pak ya. Jadi kan data warehouse ini kita simpen di storage yang berbeda gitu kan. Terus kalau misalnya user masih perlu akses dari transaksional data dan juga data yang di dalam warehouse gitu kan, sebaiknya bagaimana? Nah, sebetulnya ini saya masih belum clear ya. Jadi sebetulnya kan ketika kita simpen data di dalam beberapa storage ini, ya ketika kita query, dia akan bekerja secara paralel semuanya. Dia akan melakukan agregasi data. Ya, jadi saya mau tahu data orang namanya Lucky. Ya, ketika saya mencari data orang namanya Lucky dan si distribusinya itu bukan berdasarkan nama, tetapi distribusinya berdasarkan region. Ya, tetap aja dia akan mencari ke semuanya. Ya, mau itu data yang data yang 1 tahun lalu ataupun 2 tahun lalu gitu kan, dan tentunya kan memang dia masih perlu mengakses report. Ya, dan itulah kenapa makanya di sini kita bagi dua, bukan cuman data warehouse aja solusinya, tetapi juga ada OLAP historical. Jadi misalnya gini, transaksional ini dia hanya keep data 3 bulan, sementara untuk yang historicalnya ini dia keep data 2 tahun deh. Ya. Dan dia belum pindah dulu ke dalam si data warehouse, tetapi masih ada di stagingnya ini. Ya, ini tetap bisa dilaksanakan replikasi dengan logical replication. Ya, dan ketika si reporting itu membutuhkan akses, kan ini ada logical replication yang bekerja sebetulnya secara real time juga. Ini changes yang ada di dalam si transaksional, dia akan langsung direplikasikan ke dalam si OLAP historical. Begitu juga dengan behavior dari ETL prosesnya. Misalnya begini, saya punya ETL proses yang selalu mengekstrak data dari si transaksionalnya, di mana transaksional ini saya membuka replication slot menggunakan logical replication. Artinya apa? Si ETL-nya ini akan selalu mengkonsum perubahan-perubahan datanya, atau yang biasa kita sebut dengan CDC kalau istilahnya, ya, change data capture. Semua perubahan langsung dituliskan ke sini, sehingga sinkronisasi datanya seminimal mungkin. Sedekat mungkin, sereal time mungkin. Ya, jadi misalnya di sini ada update data, kemudian reporting pada hari ini mau langsung lihat datanya. Ya, dia bisa langsung query ke dalam si data warehouse ini ataupun ke dalam si OLAP historical ini. Ya, karena toh datanya langsung immediately masuk. Nah, inilah tugasnya si replikasi atau si ETL tools-nya. Ya, jadi dia harus bisa se-real time mungkin untuk memindahkan data. Ya, mungkin itu yang dimaksud dengan latency ya, Pak Budi. Iya, Pak. Ya. Clear. Jadi memang dibutuhkan satu custom ETL tools ya, yang bisa melaksanakan replikasi tersebut, Pak. Gitu. Agar tidak terjadi latency. Kira-kira cukup menjawab, Pak Budi? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Oke, jelas. Thank you, Pak Budi.
Oke, next Pak Zefrinson. Monggo Pak, silakan Pak Zefrinson, saya invite dulu. Oke. Udah belum? Halo Pak Zefrinson, apa kabar Pak? Halo. Iya, monggo Pak, silakan disampaikan pertanyaannya. Open kamera Pak. Bentar. Wih, mantap. Mau nanya Mas Uki. Ya. Apakah ada tahapan-tahapan dalam roadmap big data gitu? Apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu? Oke. Apakah boleh langsung dengan data warehouse? Atau kita harus ada step requisite sebelumnya? Oke, thank you Pak pertanyaannya. Jadi ketika kita mau mendesain apakah kita butuh data warehouse atau tidak, sebetulnya yang perlu dilaksanakan adalah mengidentifikasi dulu kebutuhannya Pak. Ya, jadi pertama-tama adalah ternyata saya butuhnya reporting reporting database. Ya, kalau misalnya memang ternyata dibutuhkan hanya reporting saja, ya, untuk dalam rangka membagi beban ya antara si transaksional dan juga reporting application, nggak perlu sampai ke data warehouse, nggak masalah. Ya, jadi cukup misalnya di si ini transaksional di poin 1 ini, kemudian saya bikin reporting application, selesai. Karena saya ingin membagi beban saja. Ya, itu satu. Identifikasi kedua adalah ternyata data transaksional saya hanya butuhkan beberapa bulan terakhir saja, 6 bulan terakhir atau setahun terakhir saja yang relevan. Ya, sementara yang lainnya mungkin saya bisa simpan ke tempat lain. Oke, saya bisa buat yang namanya si OLAP historical replication ya dengan memanfaatkan si logical replication ini di Postgres. Artinya kalau kita menggunakan logical replication, kita kan biasanya melakukan deletion ya data di transaksionalnya. Misalnya data-data yang udah lebih dari setahun saya delete. Tapi kan saya nggak mau dong delete di dalam si OLAP historical ini. Ya, kalau misalnya kita pakai replikasi biasa, di atas di masyarakat delete, di replikasinya juga delete dong. Hilang datanya. Ya. Sehingga saya bisa disable deletion-nya. Ya. Dan ini kan karena replication, maka dia akan se-real time mungkin. Data yang ada di sini akan juga ada di sini. Ya, ketika delete, saya matikan replikasinya. Ya. Dan artinya saya hanya butuh untuk menyimpan ya paling hanya 1 atau 2 tahun saja datanya. Ya. Tapi ternyata kebutuhannya adalah saya butuh memproses data dan juga mengagregasikan data. Nah ini dia. Ini tadi saya sampaikan di sini why we need data warehouse Pak. Di mana saya punya data yang besar sekali dan saya mau mengintegrasikan data tersebut. Nah, tentunya kalau kita cuman masukin data aja, kita storing data aja, ya itu nggak perlu data visualisasi apapun ya nggak masalah, toh cuman sebagai tempat storage-nya saja. Ya. Tetapi ternyata ada kebutuhannya adalah misalnya menggunakan BI application. Ya. Dan BI application ini ternyata sudah berjalan dan data source-nya adalah transactional application, transactional database. Nah, apakah tidak masalah? Ya sebetulnya akan menjadi masalah ketika ada transaksi yang tinggi, sementara BI apps juga dia consume ke dalam si transactional database tersebut, sehingga yang di sisi production-nya atau di sisi transaksionalnya dia punya beban yang cukup tinggi. Jadi yang tadinya seharusnya saya fokus ke dalam transaksional, saya harus melayani juga beban analytical. Ya, itu satu hal. Jadi mungkin saya bisa bilang itu minusnya gitu kan. Itulah kenapa kita perlu pisahkan. Ya, kita perlu pisahkan data warehouse is data warehouse, ya transaksional is transaksional, gitu kan. Nah, hal kedua yang perlu kita lakukan, saya mau decide menggunakan data warehouse. Ya, karena data saya besar, saya mau integrate dari multiple data. Dan hal yang kedua adalah kita tentukan dulu, ya. Tadi identifikasi kebutuhan, kemudian kita identifikasi output-nya. Output apa yang mau saya harapkan? Reporting apa saja yang mau saya keluarkan? Hasil analisis apa saja yang mau saya lakukan? Ya, ternyata saya mau, contohnya ya, mungkin di pemerintahan, saya pengen menganalisis harga
kebutuhan pokok di sekitar bulan puasa itu kira-kira harus disesuaikan seberapa besar. Ya. Jadi saya butuh reporting tentang itu. Oh, ternyata reporting ini membutuhkan data dari data source A, data dari data source B, data source C, data source D, dan seterusnya. Dan kita juga harus bisa meng-create modelnya seperti apa. Ya, jangan sampai ternyata data yang kita proses ini atau kita analisis ini terlalu mentah. Ya, seperti tadi. Misalnya CBI tools-nya itu nembaknya ke transaksional, artinya kan itu jadi terlalu mentah. Ketika dia terlalu mentah, maka query-nya akan menjadi lebih kompleks. Sehingga itu dibutuhkan yang namanya staging, Pak. Jadi dari raw data ke staging ini yang udah sedikit matang, semi matang, kemudian diolah lagi jadi data yang lebih matang, baru kemudian si data visualisasinya itu mengakses ke data yang sudah lebih matang. Sehingga dengan demikian, kita juga bisa melakukan perancangan data warehouse dengan baik. Saya harus distribusi datanya seperti apa? Ya, kayak tadi. Kalau misalnya saya distribusi berdasarkan region Jakarta cuma ada 5, kemudian ternyata datanya skewed gitu kan. Skewed itu artinya cuma beberapa nodes aja yang punya data tersebut, nggak tersebar secara merata. Percuma juga kita buat data yang banyak. Kita buat data nodes yang banyak. Karena toh ternyata dia nggak bekerja. Ya, alangkah lebih baik langsung didistribusikan saja secara normal. Begitu. Ya, jadi satu ada identifikasi kebutuhan datanya, storage datanya, kemudian yang kedua ada identifikasi output yang diharapkan secara reportingnya, kemudian baru dari situ kita merancang modelnya dari si data warehouse tersebut. Ya. Kira-kira seperti itu Pak, untuk how to-nya dan beberapa challenge-nya gitu. Biasanya challenge yang paling sering muncul adalah, ini saya bingung nih, saya mau nampilin apa, terus saya tergantung dari si data warehouse-nya, supply apa. Jadi ayam dan telur Pak nantinya. Ya kan? Karena kita bingung juga mau nampilin apa, reportingnya kayak gimana, saya tergantung daripada si data yang disuplainya apa, data yang disuplai pun nunggu, situ maunya apa, gitu, keluarannya. Nah itu Pak biasanya menjadi challenge. Oke Pak, Jefferson. Baik Pak. Cukup menjawab ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Oke, selanjutnya dari Pak Muhammad Romdoni ya. Boleh kita promote jadi panelis. Halo Pak Romdoni, selamat sore. Halo? Pak Romdoni mungkin bisa open mic-nya Pak, silakan. Oke. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa, saya bacakan aja. Pertanyaan dari Pak Romdoni adalah secara performa, apakah MPP berbeda jauh dengan in-memory computing, misalnya SAP HANA? Sebetulnya ini dua hal yang mungkin saya bilang kurang relevan ya kalau kita bandingkan, gitu kan? Karena yang kita sampaikan di sini mengenai MPP adalah ya masih parallel processing, which is yang tadi saya sampaikan. Dia juga butuh memori. Dan komputasinya ada di mana? Komputasinya di memori juga. Gitu kan, karena walaupun masing-masing si data nodes ini menyimpan data dan dia bekerja gitu kan, dan dia melaksanakan komputasi, ya pastinya dia akan loading data juga ke memori, which is kalau kita bilang ini in memory computing, yes, this is in memory computing. Ya. Dan yang lebih menariknya lagi di sini adalah yang bekerja bukan cuma satu saja, bukan cuma satu instance saja, tetapi ya multiple instance, bekerja secara bersamaan, bekerja secara berbarengan dan melaksanakan agregasi data. Ya, yang mengagregasikan siapa? Itu tentunya si DWH Manager. Ya, jadi tugasnya DWH Manager ini adalah sebagai gerbang, sebagai gateway dari aplikasi. Ya, karena tadi balik lagi seperti yang saya sampaikan bahwa ini kan cluster. Ya, ketika ini menjadi sebuah cluster, aplikasi tidak tahu di dalamnya ada berapa nodes yang bekerja atau apapun yang bekerja di dalamnya. Yang dia tahu hanya si gateway ini. Ya, si data warehouse manager. Dan di data warehouse manajernya ini, dialah yang akan mendistribusikan data satu, kemudian juga mendistribusikan query. Dan ketika dia melaksanakan pendistribusian query, dia melaksanakan kalkulasi juga. Dia melaksanakan komputasi juga. Oke, strategi apa yang mesti saya ambil? Ya, even dia bisa tahu, oh, di node mana data tersebut kemungkinan berada, maka saya akan minta node tersebut untuk bekerja. Ya. Jadi sebetulnya di sini sudah ada komputasi. Ya.
Kemudian berikutnya adalah setelah si masing-masing node ini disuruh untuk bekerja, dia juga melaksanakan komputasi, loading datanya ke dalam memori, dia melaksanakan joining, dia melaksanakan agregasi, dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau dibilang, MPP pun sudah melaksanakan in-memory computing sebetulnya. Dan dilaksanakan secara massive and parallel processing. Ya. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya Pak Romdoni. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Oke, next ada pertanyaan dari Pak Nanang Haryanto. Kita undang Pak Nanang. Pak Nanang. Oh, Pak Nanang sudah tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Saya sampaikan aja pertanyaannya. Pak Nanang bertanya mengenai satu, bagaimana implementasi DWH dengan data ratusan terabyte? Oke. Kedua, mana yang lebih baik, big data atau data warehouse? Oke. Yang ketiga, apakah penting memiliki sistem data warehouse di perusahaan kita? 4, apa saja yang harus kita persiapkan untuk memiliki data warehouse? Oke. Beberapa pertanyaan di sini, khususnya yang nomor 4 tadi sudah saya jawab ya di pertanyaan yang sama juga seperti Pak Muhammad Latif. Jadi akan saya skip. Kemudian untuk yang pertama ya, bagaimana implementasi DWH dengan data ratusan terabyte? Nah, ini dia. Tentunya di sini ada beberapa metode. Ya, metode pertama adalah yang biasanya kita jadikan best practice adalah metode ballooning. Ya. Nah, apa yang disebut dengan metode ballooning? Yang kita sebut dengan ballooning adalah kita mempersiapkan jumlah server yang sangat banyak dari awal. Ya. Misalnya ini contohnya cuma 64 node across 4 server nodes. Ya. Saya bisa aja siapkan 10 server atau even 20 server atau 30 server di awal. Ya. Dan yang kita laksanakan adalah bukan menambah server atau menambah node nanti ketika dibutuhkan. Ya. Kalau misalnya kita melaksanakan seperti itu, artinya ketika data itu sudah terdistribusi ke masing-masing node, maka kita butuh untuk meredistribusikan lagi data. Nah, ini yang mau kita hindari. Proses meredistribusikan data. Kenapa? Karena proses redistribusi data ini membutuhkan waktu juga. Oh, tadinya datanya ada di node 1, karena nambah lagi servernya, nambah lagi node-nya, kita mesti pindahin data yang tadi di 1 ke server lainnya atau ke node lainnya. Ya. Nah, hal inilah yang kita hindari karena dia takes time. Ya. Sehingga kita siapkan dulu dari awalnya. Misalnya ya 10 server. 10 server dengan kapasitas masing-masing server 5 tera misalnya. Ya, jadi ada 50 tera yang kita siap. Ya. Oke, kemudian saya ternyata butuh lagi. Karena datanya terus berkembang, datanya mau kita keep terus-menerus, kita laksanakan housekeeping, yang kita tambahkan adalah storage-nya. Oke, dari masing-masing server 5 tera, kita tambah lagi, kita double the size, gitu kan, jadi 10 tera, jadi 15 tera, dan seterusnya. Tetapi dengan jumlah node yang sama, dengan jumlah server juga yang sama. Makanya dari awal kita sudah harus decide dan kita proyeksi. Oh, nantinya data saya ini akan berkembang dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Berapa besar data yang akan saya simpan? Ya. Dengan adanya proyeksi tersebut, ya, makanya tadi saya sampaikan kita harus identifikasi masalahnya, kita identifikasi kebutuhannya, dan kita identifikasi outputnya daripada sistem kita. Ya, seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menyiapkan server tersebut dan nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dengan menambahkan jumlah size-nya. Ya. Itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mana yang lebih baik, big data atau data warehouse. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang dibandingkan, tetapi data warehouse ini menyimpan big data. Ya. Jadi kalau dibilang ya bukan dibandingkan lebih baik atau tidak, ya, tetapi ya karena data warehouse menyimpan big data, ya kita harus bisa mendesain sebaik mungkin, seperti yang tadi saya sampaikan, ada output-nya. Output yang kita harapkan seperti apa, distribusi datanya seperti apa, seberapa real time data yang mau kita sinkronisasikan dengan si transaksional database. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, apakah penting memiliki sistem data warehouse? Kembali lagi ke kebutuhannya seperti apa. Ya. Kalau misalnya perusahaan Bapak ini membutuhkan menyimpan data yang cukup lama, dan memang data tersebut ingin diakses lagi, ya
gunakanlah data warehouse. Atau misalnya ternyata banyak data sources yang mau diintegrasikan, gunakanlah data warehouse. Karena kembali lagi, ini adalah why we need the data warehouse. Butuh atau tidaknya akan kembali ke pertanyaan ini. Ya. Mau nggak kita nyimpen data dengan kurun waktu yang lama? Mau nggak kita mengintegrasikan? Atau butuh nggak kita mengintegrasikan? Atau butuh nggak saya melaksanakan proses reporting atau melaksanakan proses analisis terhadap data ya, yang jumlahnya sangat banyak sekali dengan cepat. Ya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar apakah perusahaan Anda membutuhkan data warehouse atau tidak. Oke, kira-kira seperti itu Pak Nanang. Semoga cukup menjawab. Oke, kemudian mungkin ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Martin Eran ya. Pak Martin Eran, mungkin boleh saya invite. Halo Pak Martin. Selamat sore. Oke. Saya bacakan saja ya Pak Martin. Jadi bagaimana cara melakukan penambahan server dalam environment DeepGreen jika sudah di luar spek awal? Misalnya spek awal cukup 3 server, kemudian hari menambahkan dan seterusnya ya. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa metode yang terbaiknya di sini ada metode ballooning. Ya, di mana ya kita udah siapin dulu nih, kita udah prediksi dulu sekian gitu kan, dan yang kita laksanakan nantinya kalau dibutuhkan lagi adalah menambahkan size-nya. Ya, jadi selain scale out, kita scale up juga nih secara size-nya. Ya, saya rasa sudah cukup menjawab di situ. Oke. Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dan seperti biasa ya, kita akan ada sesi quiz. Ya, jadi siapkan jawaban-jawabannya, siapkan juga raise hand-nya. Tapi nggak apa-apa, ini ditulis aja di dalam chat jawabannya. Oke. Semoga semua tadi masih pada memperhatikan ya. Dan jangan lupa juga kita ada giveaway untuk penanya-penanya terbaik ya, selain yang memberikan jawaban dengan benar dan paling cepat juga. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ya, siap-siap. DeepGreen ini merupakan solusi data warehouse berbasiskan A. Massive Parallel Processor, B. Massive Parallel Processing in Parallel, C. Multi-Parallel Processing, dan D. Massive Parallel Processing. Yang mana yang benar? Oke, kita lihat yang pertama adalah V. Saya melihat Pak Yunawan Kristiono. Yang pertama, Pak Biondi. Oke, Pak Biondi menjawab Massive Parallel Processing. Oke, selamat Pak Biondi. Kita invite juga ya. Oke. Oke, Pak Biondi boleh naik ke atas panggung. Kita promo juga jadi panelis ya. Oke, halo Pak Biondi. Oke, untuk jawabannya nggak apa-apa di sini aja, di kolom chat aja. Para Radit nanya, jadi biar sekalian ketahuan yang mana yang paling cepat. Oke. Siap-siap pertanyaan yang nomor 2. Data seperti apa yang tidak termasuk ke dalam unstructured data? A. Phone call conversation, B. Employee, C. Biometric data, dan D. Social media comments. Ya, hati-hati jawabannya. Pertanyaannya menjebak. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah siapa? Pak Budi Hermawan ya. Pak Budi Hermawan? Oke. Jawabannya adalah B. Ya. 508.
Belum ada jawabannya. Oh sorry, bentar. Ini kita lihat, nomor 2 dari Pak Denny. Oh, Pak Henry. Oke, Pak Henry Hermawan menjawab B. Yang lebih cepat. Ya. Oke, selamat Pak Henry Hermawan. Kita undang juga sebagai panelis. Henry Hermawan. Oke. Sekarang pertanyaan yang nomor 3, yang terakhir. Ya, siap-siap. Mana yang tidak termasuk ciri khas cluster data warehouse? A. Multiple data nodes. B. Dikelola oleh sebuah data warehouse manager. C. Parallel processing ketika menjalankan query. D. Dapat dibuat menjadi instance saja. Satu instance saja. Ya, mana yang tidak termasuk? Oke, siapa? Mari kita lihat. Siapa? Oke, Ibu Jin Setiawati. Jawabannya adalah D ya. Jadi tidak termasuk ciri khas cluster data warehouse ya. Kalau cuma satu instance saja namanya bukan cluster data warehouse ya, tapi standalone transactional. Oke, Bu Jin. Kita undang jadi panelis. Congratulations. Oke, jadi ini sudah 3 quiz ya. Jadi kita sudah punya 3 pemenang untuk giveaway kali ini, dan untuk penanya terbaik kita 2 ya, penanya terbaik. 2 penanya terbaik ya, langsung saya umumkan saja. Tadi sudah kita lihat ada beberapa pertanyaan ya, dan kebetulan juga rekan-rekan yang bergabung di dalam panelis. Yang pertama adalah saya sampaikan Pak Budi Hartanto sebagai salah satu penanya terbaik. Oke, congratulations Pak Budi Hartanto. Dan juga Pak Nanang Haryanto kebetulan nggak ada ya. Oke. Kemudian Pak Yong Ong ya. Pak Yong Ong juga pertanyaannya cukup bagus, cukup banyak. Oke, congratulations Pak Budi dan Pak Yong Ong for the best question. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kita foto-foto dulu ya untuk rekan-rekan yang bergabung menjadi panelis. Silakan untuk dibuka kameranya. Wih, mantap. Congratulations sudah dapatkan giveaway. Ya. Oke, kita foto dulu. Oke. Pak Yong Ong belum ada kameranya. Oke, sudah siap semua? Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Baik, untuk sesi kali ini kalau dari saya sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya, rekan-rekan semua sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat seru sekali, sangat menarik sekali. Dan sebelum saya akhiri, tidak lupa juga saya kembali mengingatkan ya kepada rekan-rekan ya, untuk yang mau untuk mendapatkan jaket keren dari AMD itu bisa langsung akses dan daftar ke equinix.asia/webinar2021 ya, digabung /webinar2021/AMD souvenir ya. Jadi nanti 150 orang yang beruntung akan kita bagikan ya jaket AMD ini keren sekali ya. Dan saya rasa untuk hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, semoga memberikan insight dan knowledge kepada rekan-rekan semua. Bagi yang masih ingin bertanya atau misalnya ingin tanya-tanya lebih dalam nih tentang apa yang kita obrolin, ya silakan aja nanti bisa kontak ke marketing kami ya seperti biasa. Dan jangan lupa di minggu depan kita masih ada sesi berikutnya ya. Jangan lupa di setiap hari Rabu jam 15
Oke, terima kasih semua. Selamat sore, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jaga protokol. Semoga semuanya dilindungi dan juga diberikan kesehatan untuk semua keluarga. Ya, selamat sore, dadah. Terima kasih, sore. Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan dan bencana. Dalam setiap tantangan, manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Tidak terkecuali pandemi ini pun juga akan berakhir. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan. Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, 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 ayo maju, maju.